Sehingga yang menjadi background kami di Inovasi Muda yang secara konsisten menghadirkan ruang-ruang kolaborasi dalam seri Green Job Talks yang pada hari ini pada edisi ke-22 mengangkat tema Accelerating Indonesia Energy Transition Through Sustainability. Dan kita juga berupaya menjembatani pemahaman mendalam antara kebijakan, kemudian juga praktik industri, serta kesiapan karir hijau ataupun green jobs bagi generasi muda dan profesional di Indonesia. Dan seperti yang kami sampaikan juga acara ini menjadi bagian dari rangkaian Road to Indonesia Sustainability 360 Forum tadi, khususnya untuk memperkuat Green Job Forum. Dan kami percaya bahwasanya transisi energi ini transisi energi yang adil atau just energy transition hanya dapat terwujud jika seluruh pemangku kepentingan, mulai dari organisasi dan pemerintah, sektor korporasi, serta talenta muda, itu bergerak secara selaras dan bersama-sama. Dan hari ini kita sudah menghadirkan pakar yang luar biasa, ada Ibu Danastri dari Rumah Energi, dan kemudian juga Ibu Agustina dari Medco Energy yang nantinya kami berharap mendapatkan banyak insight dari ibu-ibu yang luar biasa ini untuk membicarakan terkait dengan bagaimana kita selaku anak muda juga turut serta bisa mempersiapkan transisi energi yang menjadi target ambisius dari Indonesia. Dan mungkin untuk para peserta, mari kita kosongkan gitu ya gelas kita belajar bersama-sama. Dan ini harapannya juga bisa menjadi wadah bagi teman-teman untuk bisa mengeksplorasi kolaborasi, mengeksplorasi kesempatan-kesempatan lainnya untuk nantinya bisa mempersiapkan diri kita sendiri untuk nantinya mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang khususnya memang teman-teman spesifik tertarik di bidang sustainability. Mungkin itu saja. Kami juga ucapkan mohon maaf bila mana dalam kegiatan yang kami selenggarakan ini masih banyak kurangnya dan kami juga memberikan kesempatan bagi rekan-rekan semuanya atau teman-teman semuanya ketika memang ada inputan next untuk pembahasan selanjutnya apa, kami juga persilahkan dan kami terbuka untuk hal tersebut. Mungkin itu saja, terima kasih banyak. Mari kita nikmati sharing session pada pagi hari ini berkaitan dengan energi dan saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Restu atas sambutannya. Semoga apa yang tadi telah disampaikan oleh Kak Restu dapat menjadi penyemangat bagi sustainable innovators, bagi kita semua untuk terus berkontribusi dalam menciptakan masa depan yang lebih sustainable, termasuk melalui transformasi sektor energi dan pengembangan peluang green jobs dalam mendukung penciptaan transisi energi di Indonesia. Nah, kalau begitu, mungkin kita sapa-sapa dulu ya narasumber pertama kita hari ini. Ada Ibu Agustina Parwitosari. Selamat pagi, Ibu. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Kak Weli. Iya, selamat pagi, Ibu. Sudah Selamat pagi. fresh banget ya hari ini, Ibu, udah siap untuk sharing session pada hari ini. Ya, siap dong. Harus siap, selalu siap. Oke, kalau gitu kita Ya, langsung masuk kepada sesi pertama ya, sesi dari Ibu Agustina Parwitosari selaku Manager Climate Change and Energy Transition dari Medco Energy. Mungkin boleh dibantu operator untuk share PowerPoint-nya. jadi langsung saja ya, Kak Weli. Ya, oke kalau gitu. Sambil menunggu sharing screen, ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua di sini yang sudah bergabung dan tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Yayasan Inovasi Muda ya karena sudah memberikan kesempatan untuk sharing kami dari Medco. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mungkin kita langsung saja ya untuk apa namanya untuk kita buka dengan slide selanjutnya. Iya, ya, terima kasih. Kan sering disampaikan ya kalau tak kenal maka tak sayang ya. Jadi mungkin ini kita perkenalan dulu mengenai Medco Energi gitu ya. Jadi Medco Energi ini memang perusahaan yang listed di IDX atau Bursa Efek Indonesia ya. Kami itu ada 3 sektor bisnis, yaitu ada sektor oil and gas atau hulu migas, kemudian ada sektor
power, power generation gitu ya, jadi pembangkit listrik, dan kemudian ada juga kami punya non-consolidated interest juga di copper and gold mining. Nah, eh, untuk oil and gas sendiri, kami punya operasi di Indonesia. Di Indonesia itu ada di onshore, utamanya di Sumatera, tapi ada juga di Kalimantan. Dan kemudian ada di offshore, ada di Natuna, ada di Jawa Timur ya, East Java Offshore. Dan kemudian ada juga di Thailand offshore dan Oman onshore. Jadi eh, perusahaan ini sudah berkembang menjadi perusahaan yang juga memiliki aset-aset di internasional, walaupun majoritinya sebetulnya masih banyak di Indonesia gitu ya, mayoritasnya masih di Indonesia. Nah, kemudian untuk segi eh, pembangkit listrik itu kita ada di Sumatera juga, di daerah Batam dan di Pekanbaru. Kemudian itu pembangkit listrik tenaga gas, kemudian ada juga pembangkit listrik eh, tenaga eh, surya PLTS ya, ada di Bali dan ada di Sumbawa, kemudian ada geotermal juga di Ijen, kemudian dan ada juga kerjasama dengan geotermal Sarula, kemudian ada juga mini hydro di Jawa Barat gitu ya, dan saat ini kami sedang melakukan feasibility study untuk pembangkit listrik tenaga angin ya, wind. Uh, nah, kemudian juga tadi kami sudah menyampaikan kami juga ada non-consolidated interest untuk copper and gold mining ya. Jadi kita mungkin semua tahu juga ya bahwa copper copper itu kan memang merupakan critical mineral ya untuk energy transition juga untuk kebutuhan baterai dan sebagainya gitu. Jadi ini adalah operasi Medco Energi ya. Dalam hal sustainability and climate change itu sangat 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 bergantung pada konteks ya. Jadi saat ini kami beroperasi di negara-negara di mana masih cukup ketergantungannya terhadap fosil fuel cukup tinggi ya. Jadi dan kami tentunya mendukung pemerintah di mana kami beroperasi ya. Jadi kami dalam hal melakukan energi transisi tentunya kami akan melihat konteks ini agar semuanya itu bisa realistis juga ya dan bisa sesuai dengan eh, apa yang menjadi tujuan dari pemerintah juga. Nah, jadi bagi kami ada oil and gas, tapi kami juga me- kami juga mengembangkan energi baru dan terbarukan ya, dan juga tadi ya ada copper and gold mining. Jadi itu mungkin daerah operasi Medco Energi ya. Mungkin bisa next slide selanjutnya. Belum berubah ya di saya slide-nya. Iya. Iya, baik, terima kasih. Nah, tadi sudah kami sampaikan area operasi ya. Nah, sekarang kita mungkin agak sedikit mundur. Jadi, Medco Energi itu didirikan sebetulnya berdiri tahun 1980, sekitar 1980-an gitu ya. Dan pada tahun 94 itu kami menjadi perusahaan terbuka atau TBK atau listed di Bursa Efek Indonesia ya. Jadi sebetulnya dalam hal sustainability ataupun lingkungan sosial dan tata kelola itu ya itu sebetulnya hal yang sudah kami lakukan sebetulnya bahkan sejak perusahaan berdiri gitu ya. Tentunya apa namanya program-program community gitu ya itu sudah kami lakukan sejak perusahaan berdiri program-program mungkin lingkungan program pencegahan emisi dan sebagainya itu atau pengurangan emisi dan pencegahan polusi itu sebetulnya sudah dilakukan gitu ya sejak perusahaan ini berdiri. Namun semuanya itu mungkin belum terhubung satu sama lain gitu. Padahal kita tahu bahwa lingkungan sosial dan tata kelola itu kan saling berhubungan satu dengan yang lain ya. Jadi kami berdiri tahun 80, kemudian menjadi listed company tahun 94 dan sekitar tahun 2017 gitu ya, kami mulai mencoba menstrukturkan nih apa isu-isu penting bagi perusahaan kami gitu ya. Isu-isu penting yang terkait dengan lingkungan sosial dan tata kelola tentunya, atau yang terkait dengan sustainability. Nah, bagaimana caranya? Waktu itu kami melakukan yang namanya materiality assessment.
Jadi materiality assessment itu adalah merupakan suatu proses bisnis di mana kita melakukan prioritisasi gitu ya, melakukan prioritisasi isu-isu apa yang relevan bagi perusahaan dan eh, apa yang membuat perusahaan ini bisa sustain ke depannya gitu ya. Jadi eh, kami dalam melakukan materiality assessment ini kami melakukan mengengage internal dan external stakeholders, jadi stakeholder di dalam perusahaan sendiri maupun stakeholder dari luar, apakah itu perwakilan dari pemerintah, perwakilan dari community, perwakilan dari financier kami atau penyandang dana kami gitu ya. Jadi banyak hal yang dimintai pendapat. Nah, dari situ, dari materiality assessment itu di dihasilkanlah apa sih yang menjadi isu prioritas gitu bagi perusahaan. Ternyata seperti yang ada di layar ini ada 7 yang menjadi isu prioritas, yaitu local communities, labor practice, transparansi, hak asasi manusia, business ethics, dan political dan regulatory environment, sama yang tidak kalah pentingnya adalah greenhouse gas emission. Jadi greenhouse gas emission ini waktu itu sudah mendapat skor yang cukup tinggi lah ya gitu sampai itu menjadi priority issues bagi external stakeholders pada saat itu ya. Nah, kemudian setelah kita tahu priority issues, berarti kita perlu dong ya membuat suatu apa ya, suatu framework gitu ya, suatu kerangka gitu. Dan tentunya punya policy, harus punya policy. Kenapa? Karena tentunya ini menunjukkan komitmen dari top manajemen gitu ya, bahwa oh ya kita akan melakukan hal ini, kita tahu kita punya isu-isu penting ini dan ini adalah cara kita nanti untuk memitigasi risikonya gitu ya. Jadi dari situ, dari priority issues ini, tahun 2018 kami mengeluarkan sustainability policy ya, kebijakan keberlanjutan yang kemudian diperbarui lagi tahun 2020. Dan itu kebijakan keberlanjutan kami itu terdiri dari 3 pilar di sini. Yang pertama, pilar pertama dan pilar-pilar maupun foundationnya ini tentunya mencakup apa yang menjadi priority issues kami ya. Jadi yang pertama adalah tentunya leadership of and by our employees, kepemimpinan dari dan oleh employee gitu ya. Ini merupakan satu hal yang penting karena kami menganggap bahwa employee itu adalah aset gitu ya. Jadi nggak mungkin suatu perusahaan itu bisa sustain tanpa employee kan gitu ya. Jadi di sini kita melihat dan perlu dibangun juga budaya personal accountability gitu ya. Jadi bahwa setiap orang bertanggung jawab atas apa namanya tindakan yang dilakukan gitu ya. Karena industri ini merupakan industri yang cukup apa ya risikonya cukup tinggi, risiko keselamatannya cukup tinggi juga gitu ya. Jadi kita perlu nih ada ada tanggung jawab gitu ya. Kemudian yang pilar kedua adalah environmental and social development. Jadi tentunya kita melihat tentunya kita harus mematuhi peraturan-peraturan dan kemudian kita juga melihat apa sih yang menjadi best practice dari eh, baik itu di internasional maupun peer kita gitu ya, dan kita selalu melihat hal itu sebagai benchmarking gitu ya, dan kita mencoba selalu untuk bisa melaksanakannya juga. Dan kemudian adalah memberdayakan local community. Nah, ini juga penting karena kita perlu bermitra nih dengan local community gitu ya. Ada apa namanya kita mencoba untuk bukan hanya memberikan kepada community itu bukan hanya memberikan mungkin donasi gitu ya, tapi lebih dalam lagi yaitu bagaimana kita bisa memberdayakan, kita bisa meningkatkan kapabilitas dari local community juga sehingga mereka bisa membuka bisnis di tempat mereka gitu ya sebagai mata pencaharian gitu kan ya, karena sebagai perusahaan ekstraktif kan tentunya kita tidak akan berada di sana terus ya gitu, ada suatu saat mungkin kita eh, apa namanya tidak lagi sumber sumber daya alamnya mungkin tidak lagi bisa dimanfaatkan. Nah, di saat kita memang sudah harus meninggalkan tempat itu, semua masyarakat itu bisa punya mata pencaharian yang memang sesuai dengan eh, apa namanya lokasi di mana mereka berada gitu ya. Jadi di sini kita melihat kita berusaha untuk memberdayakan local community dan kemudian juga sebagai foundation itu adalah tata kelola tentunya yang memang merupakan cross cutting dari
semua pilar di atas ya tentunya. Apakah itu human rights, anti bribery and corruption, kemudian ada supply chain management juga, dan tentunya yang tidak kalah penting adalah risk management, karena sebenarnya semuanya ini adalah basisnya adalah berbasis risiko ya. Bagaimana kita mengelola risiko-risiko ini sehingga perusahaan memang bisa sustain juga ke depannya. Itu mungkin um, next uh, slide selanjutnya. Iya, terima kasih. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa greenhouse gas emission itu menjadi salah satu prioritas ya, isu prioritas. Nah, eh, sejak 2018 itu kita mulai mulai memikirkan memang bagaimana ya kita apa bisa mengadres isu climate ini gitu ya. Tentunya yang paling utama adalah ya kita harus membuat suatu strategi gitu ya. Dan strategi ini memang dibangun dari framework, ada framework namanya TCFD, yaitu Task Force on Climate Related Financial Disclosures ya. Intinya TCFD itu memfokuskan pada 4 hal, yaitu governance atau tata kelola, kemudian juga risk management atau pengelolaan risiko, kemudian strategi, dan metrics and targets. Jadi kami menggunakan framework tersebut atau kerangka tersebut gitu ya untuk membangun climate change strategi ini. Nah, tadi disampaikan kan ya governance, dan itu kalau kita lihat governance, data management, transparency and compliance, sama collaboration and engagement itu semua merupakan enablers bagi 3 pilar yang di atasnya ya. Nah, jadi kita kami pada saat membangun climate change strategi ini kami melihat upaya-upaya apa sih yang sudah dilakukan oleh apa namanya oleh aset-aset gitu ya, oleh teman-teman di lapangan gitu. Sekaligus kami juga melihat apa yang menjadi apa yang menjadi visi dari pemerintah gitu ya. Ada NDC ya, kan pemerintah punya NDC yang determine contributions ya untuk emisi. Nah, itu kami melihat hal tersebut, kami juga melihat regulasi yang ada, melihat juga international best practice tentunya gitu ya. Karena kalau kita mau stay relevan, dan kita operasi bukan hanya di Indonesia ya, ada di Thailand, di Oman gitu ya. Kita mau beroperasi gitu ya di negara-negara lain, kita juga harus melihat apa yang menjadi international best practice gitu. Jadi semuanya itu digodok, digabungkan sehingga menjadi satu aspirasi kami adalah kami apa namanya mentargetkan net zero untuk scope 1 dan scope 2 greenhouse gas emissions by 2050 dan scope 3 greenhouse gas emission by 2060. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, tadi ada 3 pilar. Yang pertama adalah bagaimana kita mengurangi emisi dari operasi kita yang saat ini. Dan ini adalah memang yang harus dilakukan pertama kali gitu ya. Sebelum kita bicara yang lain-lain, kita harus mengurangi emisi dulu nih, yang dari kontrol kita dulu gitu ya. Nah, mengurangi emisi sampai pada pasti ada satu titik di mana mengurangi emisi itu tidak lagi visible atau ya tidak lagi visible secara teknikal maupun komersial ya dong. Jadi ada satu titik pasti di mana nggak mungkin lagi nih kita kurangi emisinya, atau mungkin bisa tapi kita harus install peralatan yang sangat mahal yang akhirnya tidak create profit juga buat company gitu ya. Jadi kan nggak mungkin hal tersebut gitu. Jadi tapi kita harus berupaya nih mengurangi terus gitu. Nah, sampai titik itu di mana titik itu tidak bisa, sudah tidak memungkinkan lagi, kita baru mengeksplor carbon removal dan offset. Nah, carbon removal and offset ini bisa dari sequestration, bisa melalui penanaman pohon ataupun mengeksplor CCS ataupun CCUS. Jadi CCS itu menginjeksikan kembali karbon dioksida hasil pembakaran ya ke dalam bumi gitu. Nah, hal lain yang harus dilakukan juga ini adalah bertransisi ke low carbon energy portfolio. Jadi bagaimana kita bertransisi ke low carbon ya? Mungkin kita tahu antara minyak dan gas itu relatively gas itu lebih emisinya lebih kecil gitu ya daripada minyak. Nah, dalam hal ini kami memang bertransisi juga saat ini 72% dari portfolio kami adalah gas gitu ya. Jadi kami memang berupaya ke arah sana. Dan dan juga kami expand juga nih ke renewables. Tadi sudah saya sampaikan ya, ada geothermal, ada solar PV, dan ada mini hydro gitu ya. Dan kami juga sedang melihat untuk wind gitu ya. Jadi kami juga berupaya untuk mengembangkan renewable dan selalu melihat opportunity di renewables ini gitu ya. Nah, pilar ketiga ini adalah sesuatu yang juga penting. Kenapa? Karena eh,
climate itu punya juga risiko fisik ya. Ini kalau kita tadi ngomong yang dua pilar di kiri ini adalah bertransisi ke low carbon energy. Kalau yang paling kanan ini adalah bagaimana kita mengatasi risiko fisik dari climate. Jadi kalau misalnya kan kita pasti perusahaan energi itu ya mengeluarkan emisi gitu ya. Nah, sebetulnya climate itu juga bisa eh, berpengaruh pada aset-aset kami gitu. Jadi misalnya mungkin dalam kasus yang sangat ekstrim ya, misalnya ada extreme weather gitu ya, dan kemudian ada apa namanya, karena extreme weather itu mungkin project bisa tidak berjalan ya karena ada banjir, ada tanah longsor misalnya atau apa. Jadi itu sebenarnya akan bisa berbalik juga kepada perusahaan gitu. Jadi dan itu bahkan juga bisa mempengaruhi kinerja finansial ya dong. Kalau misalnya ada proyek terhenti gitu kan ya, pasti kan atau ada kegiatan drilling terhenti, itu kan pasti juga bisa mempengaruhi apa namanya mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan juga karena berarti apa namanya tidak bisa berproduksi gitu ya. Jadi itu kita harus melihat hal tersebut dan kita harus melakukan adaptasi dan bahkan memasukkan aspek iklim ke dalam desain dari aset ataupun peralatan. Nah, itu bicara mengenai strateginya atau fokusnya. Nah, kemudian kami juga untuk menuju ke 2050-2060, kami menetapkan interim targets, yaitu seperti yang sudah dilihat, interim targetsnya ini ada untuk sektor oil and gas kami maupun ada juga untuk sektor renewable ya. Yang biru renewable, yang hijau adalah untuk oil and gas. Nah, pengurangan emisi sekian persen ya di tahun 2025 dan 2030, 20% untuk greenhouse gas emission dan 25% untuk metan yang 2025 ini sudah tercapai dan kami masih selalu memonitor untuk yang 2030 gitu ya. Eh, Slide selanjutnya. Ya, nah ini kami hanya ingin menunjukkan bahwa hmm, di Medco Energi itu sustainability itu dikelola dari level yang paling tinggi ya. Dalam hal ini Board of Directors tentunya dengan oversight dari Board of Commissioner atau BOC dan dibantu juga oleh Sustainability and Risk Management Committee gitu ya. Dan kemudian di bawahnya bisa terlihat bahwa BOD itu dibantu oleh fungsi-fungsi dari korporat ya. Ada berbagai macam fungsi di sini, ada HSE, ada Human Rights, sorry, ada Human Resources maksudnya. Human Resources, ada Relation and Security, ada Supply Chain Management, ada HSE dan sebagainya. Jadi dibantu oleh corporate function ini. Nah, yang biru itu merupakan tata kelola fungsi yang memang dibentuk Climate Change Working Group dan Energy Transition Working Group, yaitu memang dibentuk bersamaan dengan Climate Change Strategi agar implementasi dari program-program climate change maupun energi transisi itu bisa terlaksana dengan baik di perusahaan. Slide selanjutnya. Ya, ini adalah merupakan peta jalan 5 tahun ya dari Medco Energi. Tadi kami sudah menyampaikan bahwa kami melakukan pertama kali materiality assessment itu di tahun 2017 ya. Nah, ini fungsinya adalah bagaimana karena kita sudah mengetahui isu-isu penting, jadi kita mengetahui bagaimana nih kita mau kemana 5 tahun ke depannya gitu ya. Mungkin kalau ya ini karena saya generasi yang ini ya generasi jadul ya. Kalau zaman dulu tuh namanya mungkin GBHN gitu ya, 5 tahun gitu ya. Kita punya rencana 5 tahunan gitu. Nah, kalau sekarang mungkin RPJMN ya, namanya ya. Nah itu jadi kita setelah melakukan materiality assessment itu kita bangun rencana 5 tahun. Fokus di 5 tahun pertama itu memang lebih ke membangun infrastruktur. Jadi memperkuat policy, membangun tim, capability building gitu ya. Tapi 5 tahun yang kedua, jadi setelah 2022 itu kita melakukan lagi yang namanya double materiality assessment ya. Kita melihat apa dampak dari perusahaan keluar dan apa dampak dari luar ke dalam gitu ya. Tadi dampak climate terhadap perusahaan misalnya. Jadi kita melihat itu dan kita membangun kembali 5 tahun apa peta jalan 5 tahun yang kedua ya. Dan di peta jalan 5 tahun yang kedua fokusnya sudah lebih bagaimana kita meng-create value dan juga bagaimana kita bisa apa namanya meningkatkan kinerja kita dan di sini kita udah mulai bisa membuat target-target yang sifatnya kuantitatif gitu ya. Jadi apa namanya ini adalah roadmap kami 5 tahun ke depan ya. Next mungkin.
Slide selanjutnya, ya, ini tadi saya sudah sampaikan apa namanya bahwa kita punya KPI interim dan KPI and interim targets ya, atau key performance indicators dan interim targets. Jadi di sini ada program untuk mengurangi emisi greenhouse gas, ada program untuk mengurangi metan, dan bagaimana kita juga melihat renewable mix installed capacity. Jadi ini untuk power ya, yang untuk tim apa namanya pembangkit listrik itu kita melihatnya bagaimana kita persentase dari renewable mix installed capacity-nya gitu. Intinya adalah dari semuanya ini adalah bahwa kita selalu memonitor apa namanya memonitor kinerja kita setiap tahun gitu ya, dan apa yang kita lakukan adalah kita melihat keseluruhan dari emisi kita, baik itu emisi skop 1, skop 2 maupun skop 3. Jadi skop 1 itu adalah emisi yang terjadi benar-benar di dalam apa namanya di dalam ruang lingkup perusahaan ya. Kemudian kalau skop 2 itu adalah dari listrik yang kita beli gitu ya. Umumnya kita beli dari PLN, itu juga ada emisinya, dan skop 3, emisi skop 3 itu adalah emisi yang terjadi di rantai pasok gitu ya. Nah, ini semua kita lihat emisinya, kita monitor dan kita buat program-programnya gitu ya. Dan kita monitor setiap tahun gitu. Next, mungkin. Nah, eh, tadi mungkin waktu kita bicara 5-year roadmap yang kedua tadi ya, yang 2023 sampai 2027 itu sebetulnya memang ada mengenai human rights. Jadi kenapa human rights ini penting bagi kami ya? Karena memang untuk industri ekstraktif itu kan kita banyak ada beberapa risiko lah ya terkait human rights itu. Nah, ini yang perlu kita mitigasi tentunya, dan kita juga perlu punya policy kebijakan ya, karena policy ini nanti juga menjadi dasar bagi kami untuk membangun just transition plan. Dan nanti setelah slide ini kita akan bicara juga mengenai just transition plan. Jadi di sini tuh kita punya komitmen gitu ya untuk merespek human rights gitu ya. Kita juga akan comply dengan applicable laws and regulations di negara di mana kita beroperasi. Dan untuk pendekatannya adalah kalau ada 3 hal ya, kalau menurut UNGP itu ada protect, respect, dan remedy. Nah, dalam hal ini kalau protect itu tugasnya adalah tugas negara gitu ya. Dari perusahaan itu role-nya adalah atau tugasnya adalah bagaimana merespek dan meremedi aspek human rights ini gitu ya. Dan di sini kami punya risk management, policy risk management, jadi apa framework untuk memitigasi risiko-risiko dari human rights, dan juga kita punya grievance mechanism juga ya untuk hal ini, dan bagaimana kita juga mengengage pemerintah, dan bagaimana kita juga punya tata kelola, dan bagaimana kita mengengage stakeholders kita. Ya, next. Iya, nah yang berikutnya ini adalah just transition plan. Jadi eh, sebetulnya bagi kami ini juga kami baru memulai ini di peta jalan kami yang kedua tadi ya. Baru mulai dilakukan itu di tahun 2023. 2023 bahkan kami masih fokus pada human rights policy gitu ya. Baru 2025, 2024, 2025 ke sini gitu ya, kami melihat bahwa kami tentunya perlu memiliki just transition plan, karena just transition plan ini adalah bagaimana kita bertransisi energi secara adil kan ya gitu. Nah, tentunya human rights policy tadi menjadi dasar untuk hal ini juga, karena di dalam perubahan iklim atau climate change ini kan tentunya yang tidak boleh kita lupakan adalah dampak terhadap manusia gitu ya. Eh, jadi mungkin kalau kita berpikir climate change itu kebanyakan berpikirnya mengenai teknologi, mengenai apa namanya bagaimana kita mengurangi emisi gitu ya. Dan mungkin ada yang kita lupakan bahwa ada dampak kepada manusia loh dari climate change ini. Dan ini adalah bagaimana kita bertransisi dengan adil ya. Nah, di sini kita memahami bahwa ada beberapa
prioritas area ya gitu, bahwa kita harus melakukan social dialog dan stakeholder engagement. Kemudian kita juga perlu create and supporting access to decent and green jobs sama worker retention and bagi perusahaan sendiri ya ada worker retention and reskilling atau upskilling sama ada social protection dan social impact management. Nah, hanya saja untuk bagi kami saat ini ya, kami memahami bahwa ada workers, ada communities, ada suppliers, dan ada vulnerable groups ya. Tapi pada saat ini mungkin fokus kami baru kepada workers dan communities gitu ya. Mungkin nanti sejalan beriringnya waktu, kami juga akan melihat ke suppliers dan vulnerable groups. Dan untuk just transition plan ini sebetulnya kami juga tadi sudah disampaikan ya, kami benar-benar baru mulai di sini dan dari sektor ketenaga listrikan kami di Medco Power Indonesia itu kami baru menjalin kerjasama dengan GIZ. GIZ adalah salah satu lembaga eh, development agency dari Jerman gitu ya. Jadi kerjasama kami itu adalah untuk meningkatkan kemampuan teknis dari pekerja-pekerja terutama yang terkait dengan renewable energy gitu ya. Dan bukan hanya pekerja tapi juga community. Community ini untuk kerjasama ini diwakili oleh universitas-universitas di area di sekitar di mana kami beroperasi gitu. Jadi tapi itu programnya benar-benar baru dimulai, jadi kami belum bisa cerita banyak untuk hal ini, tapi Bapak Ibu bisa melihat di websitenya GIZ ataupun di LinkedIn-nya GIZ ya. Dan untuk tadi yang sudah kami sampaikan di sini semua bisa dilihat di websitenya Medco Energi di www.medcoenergi.com. Di situ ada mengenai sustainability, ada mengenai climate change dan energy transition, dan ada mengenai apa saja yang sudah Medco lakukan selama ini. Mungkin itu ya. Apakah ada slide lagi setelah ini? Oh ya, masih ada. Oke, baik. Jadi ini adalah bagaimana kami melaporkan atau memaparkan ya apa yang sudah kami lakukan. Jadi kami melihat sustainability reporting ini sebagai suatu media untuk kami menjelaskan kepada publik ya tentunya apa saja program kami dan laporan kami ini sifatnya berimbang, jadi balance juga. Jadi bukan hanya hal-hal yang mungkin menjadi achievement atau pencapaian ya, tapi ada juga lowlights di mana hal-hal yang terjadi dalam perusahaan itu nanti Bapak Ibu mungkin bisa baca sendiri ya di sustainability reporting apa sih lowlights-nya gitu. Nah itu apa namanya ada beberapa hal yang kami upayakan supaya tidak terulang lagi ke depannya gitu ya, itu lowlights-nya seperti itu. Jadi intinya di sini kami juga kami mengacu pada Global Reporting Initiatives dalam pelaporan ini dan beberapa indikator itu sudah di-assure atau dilakukan verifikasi oleh pihak ketiga. Dalam hal ini adalah EY pihak ketiganya ya. Jadi kami percaya bahwa disclosure ini tentunya akan mendrive kami untuk melakukan aksi gitu ya, action. Jadi ya disclosure drive action gitu intinya. Nah ini adalah Bapak Ibu bisa lihat di website kami. Selanjutnya, slide selanjutnya. Ya, ini juga adalah merupakan salah satu apa ya penilaian dari ESG rating agencies. Jadi ada di luar itu di dalam dunia responsible investing itu ada yang namanya ESG rating agencies yang melakukan penilaian atas kinerja perusahaan. Nah, Bapak Ibu lihat ya, kita nggak, maksudnya kita mencapai ini semua dengan secara bertahap, tadi sejalan dengan roadmap yang kita lakukan gitu ya. Jadi kami melihat ini sebetulnya sebagai ya bonus gitu ya, Alhamdulillah bisa mencapai rating yang lebih baik. Jadi AA itu adalah rating yang baik untuk atau yang paling baik dari MSCI gitu ya dan tentunya ini semua nggak dicapai dalam waktu satu malam gitu ya atau dalam waktu singkat tapi kita lihat bahwa itu berprogres sesuai dengan apa yang roadmap kami ya apa yang kami memang bangun sejak tahun mungkin boleh dibilang sejak tahun 2017 walaupun program-program ini sebetulnya sudah ada sejak perusahaan ini berdiri gitu ya. Kami juga melakukan disclosure melalui CDP. CDP ini adalah satu platform disclosure khusus untuk climate gitu ya. Dan Bapak Ibu bisa lihat nanti di websitenya. Kami juga member dari OGMP. Ini adalah bagaimana kami mengelola emisi metan kami dengan lebih baik
baik gitu ya. Dan ini adalah ya beberapa inilah beberapa apa namanya acknowledgement ya ataupun recognition dari IDX maupun dari Asian Risk Champion. Yang berikutnya, oh habis ya. Ya, jadi sebetulnya kami dengan tadi ya dengan apa namanya dengan eh, pemaparan atau pengungkapan yang kami apa namanya pengungkapan kepada publik dari pelaporan-pelaporan kami dan juga dari upaya-upaya dekarbonisasi juga eh, apa namanya dengan eh, kinerja sustainability yang mungkin kami upayakan untuk terus lebih baik gitu ya. Kami berupaya untuk tetap eh, apa ya istilahnya mungkin bisa relevan di bisnis ini ya both oil and gas maupun baik oil and gas maupun juga renewables gitu supaya ya kita bisa bersama-sama membangun dan bisa juga membangun dengan baik ya, membangun dengan sesuai dengan etika. Mungkin itu ya dari saya, Kak Weli. Terima kasih sharingnya. Baik, terima kasih banyak Ibu Agustina atas pemaparannya ya. Dari sesi tadi yang telah disampaikan oleh Ibu Agustina, kita memahami bagaimana bahwa transisi energi membutuhkan perubahan menyeluruh ya Ibu dalam industri, mulai dari strategi bisnis, pengelolaan emisi, hingga pengembangan solusi yang mendukung keberlanjutan jangka panjang. Dan tadi juga disampaikan oleh Ibu Agustina bagaimana Medco Energi ini mengadres isu-isu sustainability dan juga isu-isu climate. Baik, bagi teman-teman, sebenarnya sudah banyak juga yang ingin bertanya nih. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan gunakan fitur raise hand dan juga jangan lupa untuk menyalakan kamera, memperkenalkan nama dan juga asal instansi. Baik, mungkin yang pertama dari Kak Arsyanta, silakan boleh. Oke, baik. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, sudah Sudah terdengar. terdengar, Kak. Baik. Sebelumnya terima kasih Kak Weliana selaku moderator dan juga MC, dan juga Ibu Agustina Parwitosari atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arsyanta Rasyad Bahar, bisa dipanggil Arsyanta. Saya dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Lebih tepatnya, saya mahasiswa semester 3 di Teknik Fisika ITS. Nah, di teknik fisika ITS sendiri itu kan ada peminatan tentang rekayasa energi atau energi terbarukan. Hmm. Tadi di salah satu slide juga disebutkan bahwa Medco Energi melakukan penilaian kelayakan atau feasibility assessment untuk mengadopsi emerging renewable technology. Teknologi renewable Teknologi energi terbarukan atau sistem penyimpanan energi seperti battery storage atau energi storage system seperti apa yang saat ini dinilai paling potensial dan siap untuk diintegrasikan dalam skala industri Medco Energi hingga 2030 dan tahun-tahun selanjutnya. Terima kasih. Langsung ya. Boleh Ibu langsung Oh, aja. Silakan. ya, terima kasih ya Mas Arsyanta untuk pertanyaannya. Tapi tadi saya ulangi dulu ya pertanyaannya takut. Jadi Mas Arsyanta menanyakan teknologi apa untuk menyimpan energi ya, yang paling visible gitu ya. Iya, Bu, betul. Itu ya, betul ya. Saya bisa memahami pertanyaannya, tapi mungkin saya tidak bisa menjawab secara detail ya karena di tempat kami itu ada tim khusus yang apa ya yang selalu melihat mengenai teknologi gitu ya. Jadi update lah gitu mengenai teknologi. Nah, itu ada timnya sendiri Mas Arsyanta. Eh, jadi mungkin secara teknis saya eh, tidak bisa menjawab nih teknologi seperti apa untuk menyimpan energi ya. Saat ini saya tidak bisa menjawab, tapi mungkin nanti pertanyaannya saya teruskan kepada rekan saya ya, yang khusus memang mendalami mengenai teknologi. Tapi kalau khususnya terkait mungkin terkait climate change ya dan energy transition tadi saya sudah menyampaikan ya ada beberapa yang saat ini sedang kita lihat memang antara lain adalah eh,
CCS ya, carbon capture and storage ya, itu bagaimana kita menginjeksikan CO2 kembali ke dalam bumi. Tapi teknologi-teknologi ini juga bukan teknologi yang ini ya, bukan teknologi yang murah ya. Jadi mereka memang perlu investasi yang sangat besar, dan untuk hal itu juga sepertinya mungkin Medco tidak bisa berdiri sendiri juga ya. Jadi harus ada partner, mitra gitu ya, dan juga harus ada dukungan tentunya dari pemerintah gitu. Jadi eh, itu yang saat ini sedang dilihat gitu ya. Eh, apa namanya, dan tadi ya mungkin salah satunya juga yang wind tadi saya sudah sampaikan ya, kita lagi feasibility study juga untuk wind. Tapi ya saat ini masih berprogres lah gitu. Jadi itu sih, tapi kalau khusus untuk teknologi penyimpanan energi mungkin saya belum bisa menjawab, Mas Arsenta, mohon maaf. Eh, Nanti saya Baik, kurang teruskan lebih. pertanyaannya ya ke rekan saya yang lebih lebih mumpuni untuk hal ini. Ya, Baik, kurang lebih seperti itu ya Mas Arsyanta. Apakah sudah cukup? Sudah cukup, Kak Wiliana dan Ibu Agustina. Terima kasih banyak, Ibu. terima kasih Marasanta. Terima kasih ya Mas. Nah, selanjutnya akan ada pertanyaan ini boleh dari Kak Reza Hashim. Silakan memperkenalkan diri dan juga memaparkan pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih Kak Weliana. Selamat pagi, Ibu Agustina. Saya Reza. Saya mahasiswa S2 HI dari UNER. Saya ada dua pertanyaan untuk Ibu. Yang pertama gini. Secara lingkungan kan energi bersih ini merupakan kebutuhan jangka panjang. Tetapi bagi sebagian masyarakat, pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah energi tersebut terjangkau dan dapat diakses secara konsisten. Nah, menurut Ibu, bagaimana kita menentukan bahwa sebuah program transisi energi benar-benar berhasil apabila teknologi yang digunakan memang rendah emisi, tetapi masyarakat tidak mampu membeli, menggunakan, atau Mm-mm. memeliharanya secara mandiri? Apakah ukuran keberhasilan transisi energi seharusnya tidak hanya mencakup penurunan emisi, tetapi juga keterjangkauan energi, keandalan pasokan, peningkatan pendapatan, dan manfaat sosial bagi masyarakat? Lalu yang kedua, kita tahu bahwa dalam transisi energi ini kan suatu teknologi kadang itu dinilai dari paling efisien dari sisi teknis dan lingkungan, tetapi belum tentu bisa diterima oleh masyarakat karena adanya faktor budaya atau kebiasaan baru yang benar-benar belum pernah mereka lihat. Jika terjadi konflik antara solusi yang dianggap paling baik secara teknis dengan solusi yang paling dapat diterima masyarakat, menurut Ibu selaku praktisi, mana yang seharusnya diprioritaskan dan bagaimana cara menemukan titik kompromi tanpa mengorbankan tujuan keberlanjutan itu baik dari perspektif perusahaan maupun dari perspektif masyarakat di wilayah tersebut. Sekian Ibu, terima kasih. Terima kasih Mas Reza untuk pertanyaannya. Ya, saya coba jawab satu-satu ya. Jadi mungkin yang pertama itu kan terkait dengan k- eh, ketersediaan energi dan bagaimana energi itu bisa affordable gitu kan ya, intinya ya sebetulnya ya. Nah itu justru itu memang ini adalah ini mungkin eh, bu- gimana ya saya menyampaikan ini, sebenarnya tugas bersama sih ya gitu. Makanya kami juga melihat bahwa oil and gas ini masih relevan gitu ya, karena eh, dengan adanya kebutuhan energi gitu ya, bahkan untuk AI, data center dan sebagainya ya, itu kita mungkin nggak bisa sepenuhnya, belum bisa, saya bukan nggak bilang nggak bisa, tapi belum bisa sepenuhnya lepas dari fossil fuel gitu ya, belum bisa sepenuhnya lepas. Jadi untuk bertransisi itu butuh waktu, mungkin itu ya, untuk bertransisi itu perlu waktu, dan itu makanya kenapa kami berusaha membuat satu strategi eh, yang eh, apa ya istilahnya mungkin realistis gitu ya, realistis dan sesuai dengan konteks gitu ya, karena kalau kita lihat kan mungkin kalau Paris Agreement ya 2050 gitu ya, tapi kan bagi kami melihat bahwa oke 2050 untuk skop 1 dan skop 2, tapi skop 3 2060, dan itu juga masih sesuai dengan pemerintah yang menyampaikan bahwa net zero pemerintah itu adalah 2060 atau earlier gitu kan ya gitu. Nah, itu jadi kami pun di dalam itu harus membalance apa namanya, harus membalance dan melihat konteksnya gitu ya, karena kita beroperasi di negara yang masih membutuhkan fossil fuel untuk development gitu ya, jadi kita
masih relevan di bisnis ini dan berupaya untuk terus relevan. Tapi memang tuntutan dari apa ya istilahnya mungkin stakeholders ya bahkan apa financier investor kami itu kan memang bukan hanya domestik ya bukan hanya dari Indonesia tapi juga ada investor internasional itu eh, sangat eh, kuat tuh apa namanya upayanya ya untuk selalu melihat bagaimana kamu bertransisi gitu, bagaimana apa namanya bagaimana kamu punya plan gitu ya untuk bertransisi ke renewables dan itu selalu kita jelaskan bahwa untuk bertransisi itu butuh waktu, itu selalu kita menjelaskan konteks gitu ya, nggak bisa gitu apa namanya langsung berubah ke renewable gitu ya. Kalau kita lihat mungkin di Eropa mereka mungkin sekarang udah sangat banyak yang renewable gitu ya, tapi juga di saat ada perang atau apa, pada akhirnya juga kembali ke gas, kembali ke batu bara gitu kan ya. Artinya apa dalam bertransisi itu memang kita banyak hal yang harus kita lihat gitu ya. Nah, tentunya di dalam apa namanya di dalam kami mengembangkan eh, apa namanya energi bisnis ini baik itu minyak dan gas maupun ketenaga listrikan itu kami selalu melakukan studi kan ya melakukan studi baik itu dari segi kelayakan komersial maupun juga dari segi lingkungan ada tentunya kalau dari pemerintah tentunya ada AMDAL dan sebagainya gitu. Jadi berbagai macam studi ini tentunya menjadi satu dasar bagi kami untuk melakukan suatu pengembangan gitu ya. Itu dan di dalam studi-studi tersebut memang ada juga tentunya kan public consultation, ya, ada konsultasi publik dan sebagainya. Jadi apa namanya itu semua yang menjadi kami melakukan dasar untuk pengembangan. Nah, kemudian juga tadi mungkin yang pertanyaan kedua ya, itu memang lebih ke komunikasi sih kalau menurut saya lebih ke komunikasi. Jadi komunikasi itu memang harus ditekankan ya. Apa namanya kepada community juga ya istilahnya kita selalu melakukan engagement gitu ya, selalu melakukan apa namanya komunikasi gitu ya dan makanya kita juga punya program-program untuk community development gitu ya. Jadi bukan hanya pada saat ada isu tertentu aja gitu ya, tapi kita juga membangun komunikasi. Jadi semuanya itu mungkin harusnya sesuatu yang bisa dibicarakan ya, harus bisa dicari titik temunya antara eh, teknologi ataupun operasi gitu ya dengan apa yang menjadi concern dari masyarakat gitu. Jadi itu sih kalau menurut saya dan ada beberapa contoh mungkin eh, saya ingin ini juga nih mengajak teman-teman semua dan juga Mas Reza ya mungkin untuk melihat sustainability reportnya Medco Energi gitu ya. Di situ ada banyak hal kami bercerita banyak hal. Tadi saya udah menyampaikan bukan hanya hal-hal yang sifatnya suatu achievement atau sesuatu apa namanya yang kami raih gitu ya, tapi juga hal-hal yang kami belajar dari hal-hal yang mungkin menjadi keluhan masyarakat, pernah menjadi keluhan masyarakat atau apa namanya hal-hal yang terkait dengan eh, apa namanya hal-hal yang kami tidak ingin ulangi lagi lah ke depannya gitu ya. Kami berusaha untuk belajar dari kejadian tersebut gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya share ya, Mas Reza ya. Bagaimana Kak Reza? Apakah sudah cukup jawaban dari Ibu Lucy? Iya, cukup. Terima kasih banyak Ibu Agustina. Tentunya kita berharapkan transisi energi yang berkelanjutan ini kan bisa benar-benar menyeluruh ya, karena Ya, dari bottom to up to bottom juga kadang memang tantangannya selain komunikasi juga sarana prasarananya yang kadang ya ada yang wilayah yang betul. sudah siap, ada yang SDM-nya siap, SDM-nya tidak ada. Betul. Jadi kita berharap tentunya saling terus berkesinambungan. Iya, Terima kasih banyak betul Ibu. sekali. Betul sekali. Terima kasih ya Mas Reza sumbang sarannya, sumbang pikiran. Baik, terima kasih banyak ya Mas Reza atas pertanyaannya yang sangat kompleks ya. Nah, sekarang kita akan lanjut. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir ya dari Kanabiha. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nabila Fatoni dari jurusan Sosiologi S1 Universitas Brawijaya. Sebenarnya ini sih Bu, saya nggak menyampaikan pertanyaan bahwasannya saya ingin berdiskusi sama Ibu Agustina aja. Misalnya perpindahan ke energi rendah karbon tidak hanya melibatkan perubahan teknologi,
tapi juga perubahan jenis pekerjaan yang dibutuhkan. Perusahaan harus memastikan bahwa pembuatan pekerjaan berkelanjutan bisa memberi peluang kerja baru dan juga meningkatkan kemampuan pekerja agar bisa menyelesaikan diri dengan perubahan di bidang industri. Nah, selanjutnya, adanya menggunakan gas sebagai bahan bakar transisi menunjukkan bahwa peralihan ke energi rendah, karbon tidak selalu langsung dari energi fosil ke energi terbarukan. Gas bisa jadi salah satu tahapan dari proses transisi, tapi penggunaannya harus tetap didukung dengan peningkatan investasi pada energi terbarukan agar ketergantungan pada bahan bakar fosil tidak terus berlangsung terlalu lama. Selanjutnya adanya green job sebagai keadilan sosial, pengembangan pekerjaan hijau sebenarnya tidak hanya dilihat dari banyaknya pekerjaan yang terbentuk, tetapi juga dari siapa yang bisa merasakan manfaatnya. Transisi energi yang berkelanjutan harus memperlihatkan para pekerja dan masyarakat yang sebelumnya bekerja di sektor energi konvensional agar mereka tidak tertinggal dalam proses perubahan tersebut. Selanjutnya, adanya target net zero emission menunjukkan komitmen perusahaan jangka panjang untuk mengurangi emisi karbon. Namun untuk pencapaian target tersebut diperlukan langkah nyata perubahan pengurangan emisi, penggunaan energi terbarukan, penghematan energi, serta pengurangan risiko akibat perubahan iklim. Oleh karena itu, keberhasilan dalam melakukan perubahan tidak hanya bergantung pada tujuan yang ditetapkan, tetapi juga pada cara pelaksanaan yang tetap dan konsisten. Kurang lebih seperti itu, Bu, hasil diskusi saya. Terima kasih. Iya, Mas Nabia, terima kasih banyak. Setuju sekali dengan yang Mas Nabia sampaikan ya tadi apa namanya bahwa bertransisi itu memang menciptakan pekerjaan baru, tapi juga jangan lupa ada eh, pe- pekerjaan, maksudnya ada juga dari yang mungkin dari yang oil and gas juga kan kita tetap harus lihat ya bagaimana apa namanya mereka juga harus meningkatkan kapabilitasnya, mungkin dari segi teknologi gitu ya harus lebih paham mengenai teknologi dan juga dengan teknologi mengcapture tadi apa namanya CO2 yang diinjeksikan ke dalam bumi gitu kan itu kan tetap harus harus ada punya kemampuan untuk itu gitu ya. Jadi betul sekali tadi sebetulnya Mas Nabia sudah menyampaikan beberapa hal yang eh, tadi saya udah bilang juga ya di awal bahwa kalau kita melihat climate change, energy transition itu bagaimana kita bertransisi itu jangan lupakan dampak terhadap manusianya gitu kan ya. Jangan lupakan dampak terhadap manusianya karena um, dari semuanya itu kan tentunya yang paling terdampak adalah manusia gitu ya. Nah, makanya juga di dalam sustainability policy kami atau di kebijakan lingkungan itu kami apa eh, di pilar pertama itu kan memang kepemimpinan dari dan oleh ini ya oleh employee gitu ya. Itu karena kami melihat bahwa dengan apa namanya dengan punya eh, sense of leadership gitu ya itu tentunya akan terus apa namanya tentunya employee itu akan terus berinovasi mencari jalan yang lebih baik mencari upaya untuk selalu lebih menghasilkan emisi yang lebih rendah dan sebagainya gitu ya jadi makanya betul sekali penting sekali untuk apa namanya dampak terhadap manusia itu di di apa namanya selalu dilihat dimonitor dan juga bukan hanya itu, tapi juga pentingnya capability building ya, upskilling. Tadi saya sudah menyampaikan ada upaya yang saat ini baru mulai kami lakukan dengan GIZ ya. Tapi saya maaf belum bisa share di sini banyak karena memang itu upayanya masih sangat dini ya, terlalu dini untuk di-share saat ini. Tapi bisa lihat di eh, website atau di LinkedIn-nya GIZ. Ya, mungkin itu ya. Terima Terima kasih. kasih, Bu Agustina. Materinya sangat bermanfaat. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu dan terima kasih juga Kak Nabiha. Nah, pertanyaan Kak Nabiha tadi merupakan pertanyaan terakhir untuk Ibu Agustina dan dikarenakan Ibu Agustina ada agenda yang tidak bisa dilewatkan dan harus meninggalkan ruangan Zoom, maka selagi kita semua masih di sini, mari kita mengabadikan momen terlebih dahulu ya teman-teman. Boleh untuk mengaktifkan kameranya. Oke.
Oke, sudah semua ya teman-teman. Mungkin boleh dibantu oleh operator. Akan saya pandu juga. 1, 2, 3. Atur lagi. Oke, boleh mungkin gaya Sustainable Innovator seperti ini teman-teman. Oke, 1, 2. Oke, boleh sekali lagi? Aduh. Oke. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak juga Ibu Agustina sudah sharingnya pada hari ini. Semoga harinya berjalan lancar ya, dan agenda selanjutnya juga berjalan lancar seperti itu. Dan teman-teman yang belum ada kesempatan untuk bertanya, jangan khawatir karena setelah ini kita masih ada pemateri lainnya yang gak kalah luar biasa, dan masih ada uh, sesi tanya jawab selanjutnya seperti itu. Dan mungkin kita sapa-sapa dulu kali ya untuk narasumber selanjutnya, karena saya lihat juga udah ada ini dari ada Kak Danastri atau Ibu Ninis dari Rumah Energi. Halo, selamat pagi Ibu Ninis. Pagi, Mbak Weli. Salam kenal. Oke. Selamat pagi juga Bu Agustina. Terima kasih materinya. Sudah sharing tentang proses bisnis di Medco Energy dan shift-nya untuk transisi. Terima kasih. Oke, nah karena udah ada Ibu Ninis ya di sini, teman-teman, aku mau memperkenalkan juga di sini ada Ibu Ninis Widoningtyas dari Rumah Energi selaku Program Manager, di mana Ibu Ninis akan membahas bagaimana pendekatan berbasis masyarakat dapat mendukung percepatan transisi energi melalui pengembangan energi bersih, pemberdayaan komunitas, kolaborasi lintas sektor, serta peluang green jobs dalam menciptakan sistem energi yang lebih inklusif dan juga lebih berkelanjutan. Maka tanpa berlama-lama lagi kepada Ibu Ninis, kami persilakan. Yes. Terima kasih Mbak Weli. Semoga suara saya di teman-teman clear ya. Kalau clear mungkin boleh bisa di-react dengan jempolnya. Kalau ada yang putus-putus tolong di-info ya Mbak Weli. Semoga koneksinya aman selama sesi. Kira-kira saya akan presentasi 15-20 menit nanti supaya bisa lebih banyak tanya jawab aja dengan teman-teman berdiskusi, karena tadi kayaknya di sesi pertama juga pertanyaannya cukup kritis-kritis. Jadi saya senang dengan itu. Perkenalkan kembali, saya dengan Ninis dari Rumah Energi. Rumah Energi ini satu yayasan non-profit berbasis lokal di Indonesia. Kami sudah berdiri sejak tahun 2012, jadi ini masuk tahun ke-14. Saya ini sebagai Strategic Program Manager di Rumah Energi, jadi fungsinya lebih pada memastikan bahwa kerja-kerja di Rumah Energi, portofolio programnya itu sesuai dengan organisasi dan juga apa yang ingin kita dorong untuk komunitas di Indonesia. Nanti seiring dengan presentasi materi saya, teman-teman bisa kenal lebih dalam gitu ya apa yang kami kerjakan di Rumah Energi. Saya akan share screen. Oke, sudah terlihat? Mas, sudah Ibu, tapi belum full screen. Oh, yes, ini sudah ya. Terima kasih untuk Yayasan Inovasi Muda dan Mbak Welly sudah mengundang Rumah Energi untuk sharing kerja kami di komunitas. Jadi kalau di-share tadi temanya Community Based Initiative yang kaitannya dengan Green Jobs gitu ya, supaya teman-teman muda di sini bisa lebih melek, lebih terinspirasi apa aja sih yang dikerjakan di level komunitas dan kaitannya dengan Green Jobs. Juga tadi saya tanya-tanya, ternyata di sini banyak teman-teman mahasiswa dan fresh graduate ya. Semoga ini juga bisa mendorong aksi-aksi di komunitas yang bisa teman-teman inisiasi bersama. Nah, saya mau ajak dulu untuk berefleksi ya, melihat gimana realita kita hari ini sebelum masuk ke materi inti. Kenapa pada akhirnya kita membutuhkan green jobs ya? Nah, sebenarnya saat ini tuh narasi yang tepat udah bukan lagi perubahan iklim atau climate change, teman-teman, tapi lebih pada climate crisis ya. Karena
Kita lihat sendiri, kalau saat ini di Indonesia mulai dari akhir Juli itu udah banyak pemberitaan tentang karhutla, kebakaran hutan. Ini kalau di kiri bawah ini saya capture dari sistem pemantauan kebakaran hutannya KLH, punya pemerintah Indonesia gitu ya, bisa dilihat heat map-nya di mana aja. Semoga teman-teman yang ada di lokasi ini juga tetap safe ya, dan nggak hanya efeknya sebenarnya nggak hanya dirasakan di tempat titik-titik yang merah ini ya, kita yang di kuning ataupun kota besar juga kualitas udaranya lagi menurun dan banyak ini ya debu dan asap yang juga istilahnya dari sanalah. Jadi bencana-bencana itu yang disebabkan oleh meningkatnya perubahan suhu yang begitu cepat gitu ya, nggak hanya berefek pada lokasi tersebut tapi juga meluas gitu. Kemudian nggak hanya di Indonesia tapi juga di berbagai negara ya. Ini mungkin hanya beberapa contoh aja tentang banjir dan juga berita yang saya cuplik ini dari India ya dia. Jadi karena kekeringan berkepanjangan itu mempengaruhi kegiatan pertanian mereka dan perkebunan mereka. Jadi makanan-makanan yang biasanya terhidang gitu ya dan biasa mereka temukan itu lebih susah karena bahan bakunya seperti tebu, gandum itu gagal panen gitu. Dan itu nggak hanya di sana aja ya, di sini kita juga merasakan. Nah, yang paling hot dan relevan dengan kita saat ini gitu ya, tentang data center dan penggunaan AI. Tadi mungkin juga sempat disinggung sedikit sama Bu Agustina ya. Jadi dengan kita menikmati teknologi AI saat ini, data-data center itu ternyata memakan sumber air benar-benar dengan volume yang besar gitu ya, dan kebutuhan lahannya mereka itu juga sangat besar. Jadi ini mengurangi lahan terbuka hijau dan juga overeksploitasi sumber air gitu ya, yang mana tadinya untuk kehidupan kita sehari-hari ataupun sanitasi, tapi sekarang juga dipakai untuk pengembangan teknologi. Jadi kita tidak hanya rebutan dengan makhluk hidup lainnya, tapi juga dengan perkembangan teknologi. Dan kalau bisa dilihat di sini, ada data dari Our World in Data, ternyata bencana-bencana alam yang ada gitu ya, trennya tuh sampai dengan 2025, porsi besarnya atau yang warna kuning itu tuh datang dari extreme weather atau cuaca ekstrim ya, yang mana itu perubahan hidrometeorologi dan juga climate yang mendorong hal ini. Dan ini tuh memberikan atau berdampak pada kerugian besar gitu untuk secara langsung dan tidak langsungnya. Jadi sebenarnya kita ada di situasi emergency iklim global gitu ya, kalau bisa dibilang dengan krisis. Dan ini hard truth-nya ya, atau satu realita yang perlu kita pahami juga pada saat kita tidak bertransisi atau mencoba untuk masuk ke dalam sustainability, praktis-praktis yang lebih baik, lebih hijau, ini akan menyebabkan bumi kita nggak tahan lagi gitu ya. Dan pada saat bumi tidak dapat menahan lagi perubahan iklim yang sangat masif, kita nggak bisa bicara jobs di masa depan. Jadi mungkin teman-teman bisa cari juga ada campaign tentang no jobs on a dead planet. Jadi menjadi penting untuk kita pahami sebelum kita masuk. Kenapa sih kemudian butuh green jobs itu sendiri ya? Nah, kaitannya dengan transisi energi, kemudian juga green jobs, di sini saya mau ajak teman-teman untuk melihat di level nasional atau makronya gitu ya. Tadi juga sempat sudah disinggung oleh pembicara pertama, ada banyak target-target negara untuk menurunkan emisinya. Ini juga menyesuaikan dengan komitmennya negara kita terhadap global gitu ya. NDC tadi, emisi nol bersih tahun 2060 atau lebih cepat, kemudian penurunan emisi gas rumah kaca 31% pada tahun 2030 yang hanya 4 tahun lagi. Dan ada target pendanaan juga atau komitmen pendanaan yang mengarah pada mitigasi iklim gitu ya. Ada pendanaan JETB yaitu salah satunya komitmen sebesar 20 miliar USD untuk Indonesia mempercepat transisi energi dengan proyek-proyek teknologi energi terbarukan ataupun
ekonomi sirkular dan elektrifikasi juga masuk di sana. Selain dari tadinya ada beberapa komitmen untuk pensiun dini PLTU. Nah, kemudian juga ini yang di bawah saya cuplik dari Bappenas ya. Jadi mereka memproyeksikan di tahun 2029 itu akan ada 4 juta tenaga kerja hijau. Itu tenaga kerjanya. Sementara untuk lapangan kerjanya sendiri di tahun 2009 nanti ada sekitar 72 juta. Nah, melihat angka proyeksi yang besar ini sebagai salah satu jawaban dari proses bertransisi kita, kemudian juga bisnis-bisnis dan industri yang bertransisi, kita juga perlu lihat existingnya seperti apa sih gitu ya. Nyata kalau dari ketenaga kerjaan sendiri di Indonesia 60%-nya itu berasal dari sektor informal. Jadi dan ini trennya terus bertumbuh gitu ya. Mungkin bisa dilihat dari lebih banyak teman-teman temui sekarang juga orang-orang yang berprofesi tidak hanya kantoran biasa gitu ya. Itu juga menyebabkan tingginya atau bertumbuhnya angka pekerja sektor informal. Dan ternyata dari pekerja yang bertumbuh itu untuk tenaga kerja hijaunya baru mencapai 2,6% dari total seluruh angkatan kerja atau tenaga kerja di Indonesia. Jadi ini sepertinya belum nyampe di mendekati 4 juta itu juga belum banyak ya teman-teman. Dan pada saat industri-industri kemudian bertransformasi ke ekonomi hijau, semua praktisnya, semua regulasi juga berupaya menuju ke arah sana, ada resiko trade-off gitu ya. Trade-off ini tadi sebenarnya sudah sempat terbahas waktu tanya jawab gitu ya. Jadi contohnya adalah pekerja-pekerja yang tadinya misalnya dia biasa mengoperasikan sesuatu di PLTU gitu ya, di pembangkit listrik tenaga uap. Kemudian itu harus ditutup atau mungkin dia mau berganti teknologi ke yang lebih bersih. Itu perlu ada proses reskilling gitu ya, pelatihan ataupun peningkatan kapasitas lagi gitu. Dan juga upskilling yang perlu dilakukan. Contohnya profesi seperti accountant atau auditor gitu ya. Mungkin di sebelum tren-tren tentang sustainability report, mereka hanya financial report saja yang banyak dan perlu dipertanggungjawabkan gitu ya. Tapi dengan seiringnya perubahan policy juga dari sisi nasional dan internasional untuk punya untuk company-company punya reporting tentang sustainability, maka mereka harus paham tentang ESG gitu. Jadi itu mungkin bisa dilihat sebagai potensi, tapi juga ada trade-off di sana. Maksudnya ada penyesuaian skill gitu yang perlu dilakukan. Nah, kalau kita lihat dari apa yang ada saat ini gitu ya, mulai dari kebijakan kita, kemudian pendidikan vokasi, mungkin di sini teman-teman ada yang dari vokasi, proses sertifikasi teknisi untuk teknologi-teknologi energi terbarukan gitu ya. Contoh mungkin teknisi PLTS, teknisi mikrohidro, adanya peta jalan sebagai pedoman untuk agenda-agenda ekonomi hijau ataupun transisi energi. Ini perlu dilihat juga ada di level tapak gitu ya, atau di level komunitas yang realitanya kita punya gitu. Ada inovasi-inovasi dari desa, dari komunitas yang mereka memang ternyata sudah otomatis melakukan adaptasi dan mitigasi iklim. Karena apa? Karena memang mereka ada kebutuhan untuk itu, untuk memastikan bahwa sistem pangannya, sistem energinya, dan sistem airnya atau WEF ini ya, water energy food-nya di lokal itu tetap sustain, tetap tersedia karena mereka bergantung di sana kegiatan ekonomi ataupun penghidupannya. Dan juga mereka banyak juga pekerja hijau sektor informal, maksudnya tukang-tukang dengan keahlian teknis spesifik yang nanti mungkin saya bisa ceritakan lebih lanjut gitu ya. Dan ini ada gapnya. Gapnya di mana? Yaitu standarisasi profesi dan integrasi sektor informal ke dalam dunia green jobs ini, gitu ya. Pada saat kita bilang green jobs itu sebenarnya definisinya nggak hanya satu pekerjaan yang menghasilkan pendapatan dan dia itu berkaitan dengan sektor hijau, tapi juga bagaimana dia decent atau layak gitu ya.
Jadi pada saat kita bicara transisi yang berkeadilan, yang mana tidak meninggalkan seorang pun atau no one left behind, maka sistem ini atau kebijakan itu sepertinya perlu menjawab gitu ya, bagaimana sektor informal juga bisa include di dalamnya, supaya bisa juga masuk ke dalam pasar kerja yang lebih legitimate, terlegitimasi, dan juga lebih layak. Nah, melihat dari semua hal tadi ya, yang sudah saya sampaikan sebagai pemantik teman-teman. Jadi rumah energi di sini hadir sebagai aktor di masyarakat tingkat akar rumput, dan kami memposisikan diri sebagai ekosistem enabler atau yang membantu masyarakat dalam beberapa mandat kami di pengentasan kemiskinan, pembangunan ekonomi, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, juga pengurangan resiko bencana. Isinya sebenarnya sangat singkat gitu ya, masyarakat yang tangguh atau resilient di bidang dan pangan. Dengan cara seperti apa? Itu melalui misinya gitu ya. Jadi dengan inovasi dan pengetahuan yang dimiliki secara bersama-sama dan terus di-upgrade gitu ya di level masyarakat gitu. Jadi kita membangun kekuatan dari grassroots. Kalau tadi mungkin bisa dibahasakan bottom up gitu ya. Kita memulai dari bottomnya, dari yang terkecil di masyarakat. Ini dampak kami selama hampir 14 tahun ya di Indonesia. Jadi sudah menyambangi atau reach 20 provinsi di Indonesia dengan total 170.000 sekian penerima manfaat dengan program ataupun kegiatan utama untuk fasilitasi akses energi terbarukan. Ini salah satu contohnya yang di kiri teman-teman lihat, ini adalah teknologi biogas gitu ya. Ini bukan rocket science, ini teknologi yang sederhana aja dan sudah ada mungkin sebelum tahun 80-an bahkan ya. Untuk mengelola limbah menjadi energi atau menjadi bahan bakar memasak yang lebih bersih. Jadi untuk clean cooking, di mana ini bisa menggantikan penggunaan LPG atau menggantikan juga penggunaan kayu bakar untuk daerah-daerah yang masih sering menggunakan kayu bakar. Dan itu juga memberikan dampak untuk penurunan emisi karbon. Karena limbah ternak, limbah domestik itu dia memproduksi gas metan ya, salah satu gas rumah kaca. Dan ini karena dia di capture ataupun diolah di dalam biogas ini, dia bisa membantu penurunan emisi. Dan juga karena ada substitusi bahan bakar tadi menjadi yang lebih bersih. Kami juga menginkubasi dan melatih petani, koperasi, unit usaha di level komunitas untuk praktik-praktik berkelanjutan, seperti contohnya di pertanian, peternakan, dan juga konservasi air. Ini peta operasi ataupun area kerja kita. Kalau teman-teman mungkin di daerahnya ada, bisa dicek gitu ya. Dan di sini ada biogas, ada juga inkubasi bisnis. Kami juga ada penggunaan solar, tenaga surya untuk proses pengeringan hasil pertanian atau solar dryer house kita namakannya. Ke proyek konservasi air dan juga PLTS untuk beberapa UMKM untuk mendukung proses produksi mereka. Ini dampaknya sesuai dengan SDG atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemudian ini mungkin cerita lebih banyaknya ya tentang transisi demi keberlangsungan. Jadi tadi saya sempat sampaikan bahwa ternyata kalau di level komunitas itu memang mereka otomatis secara responsif mesti beradaptasi dan bermitigasi karena kegiatan ekonomi mereka, penghidupan mereka tuh sangat-sangat bergantung dengan lingkungan sekitarnya gitu ya, dengan si alamnya ini. Jadi sebagai contoh ini inovasi yang cukup menarik ya teman-teman. Jadi pemanfaatan energi terbarukan biogas, dan juga di sini kita edukasi untuk pertanian berkelanjutan dan teknik untuk pakan yang lebih tahan iklim gitu ya. Untuk di Desa Penyangga, Waikambas, Lampung gitu ya. Jadi pendekatannya adalah bagaimana mereka sebagai taman nasional juga bisa mengadopsi ekoturism dengan memanfaatkan tadi biogas, terus juga ada PLTS di sana untuk penerangan rumah menyambut tamu gitu ya di kawasan Taman Nasional untuk konservasi.
Kemudian juga ini cerita dari daerah Cikarang dan Karawang. Jadi ini sangat dekat sekali ya dengan kota besar, dan Cikarang dan Karawang ini daerah industri. Tapi mirisnya adalah untuk komunitas di sekitarnya itu kesusahan akses air gitu, karena tadi ya masifnya eksploitasi air untuk industri, dan memang daerahnya cukup kering gitu. Jadi apa inovasi yang kita kenalkan ke mereka yaitu adalah teknologinya sebenarnya juga sederhana, IMPAH atau rainwater harvesting ya, instalasi pemanenan air hujan untuk sumber air mereka eh, waktu musim penghujan ataupun kemarau gitu ya. Nanti kita akan kembangkan juga untuk distribusi airnya supaya tidak di satu rumah satu, tapi kemudian bisa secara komunal dikelola bersama di satu RT gitu ya. Tenaga konstruksinya ini juga dari teman-teman lokal di sana. Ini mereka kita latih gitu ya, dan mereka bisa membangun sekarang mungkin sampai akhir tahun nanti akan ada sekitar 50 unit rainwater harvesting yang ada tersebar di 4 desa di Cikarang dan Karawang, bahkan ada lokal juga. Nah ini mereka uh, menjadi salah satu unit usaha Suaranya, gitu mohon ya. maaf, tidak bisa terdengar. Mohon maaf Ibu, tadi suaranya terputus. Sampai kalau sekarang Tidak bisa terdengar. Tidak terdengar Ibu suaranya. Tadi setelah melanjutkan ke slide yang ini. oh ya, oke. Terima kasih ya. Ya, dan yang terakhir ini itu pemanfaatan pengering bertenaga surya oleh ibu-ibu kelompok tani di Lombok Tengah. Ibu, mohon maaf, suaranya kecil sekali di saya, kurang terdengar. Sudah terdengar? Masih kecil ini. Masih kecil ya. Hmm. Oke. Kalau sekarang? Sekarang sudah Ibu. Oke, makasih ya Mbak Meli. Yang di kanan ini kursor saya dia teman-teman atau ibu-ibu petani kopi. Mereka nggak lagi mengeringkan kopinya dengan dihampar begitu aja gitu ya, karena satu sangat tergantung dengan cuaca, kedua juga volume produksinya jadi terbatas gitu ya, dan ketiga itu tidak terlalu higienis. Nah, kita kenalkan dengan teknologi pengering bertenaga surya ini atau solar dryer house. Ini yang versi besarnya, ini yang versi mobile atau kecilnya gitu ya. Ini supaya proses pengeringan mereka menjadi lebih stabil, panasnya lebih stabil, mereka juga produksinya bisa lebih banyak, bahkan 4 kali lipat dalam satu bulan gitu ya untuk volumenya. Nah, kemudian juga jadi lebih bersih dan kualitas kopi yang dikeringkan lebih bagus. Jadi sebenarnya pada saat ditanya wajah Green Jobs ini seperti apa gitu ya, versi Rumah Energi inilah ya visualnya gitu ya. Ini dari peternak sapi perah yang kemudian dia mengadopsi beberapa praktis-praktis adaptasi iklim seperti kandang yang tertutup supaya si sapi-sapinya ini lebih tidak kepanasan dan menghasilkan produksi susu yang lebih stabil dan bagus, penggunaan biogas juga, dan di kandang sapinya jadi lebih higienis, lebih bersih, kualitas susu yang dihasilkan yang kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak peternak ini setorkan ke susu ataupun industri pengolahan susu seperti yang teman-teman tahu punya produk-produk susu kotakan itu jadi dengan kualitas yang lebih baik dan harga jualnya juga yang lebih tinggi. Dan di mana ini juga sebenarnya adalah green jobs gitu ya, kalau kita bisa bilang sesuatu pekerjaan yang menghasilkan. Tapi pertanyaannya tadi, apakah ini sektor-sektor informal ini sudah masuk ke dalam uh, landscape green jobs yang secara nasional ini dicanangkan oleh pemerintah ataupun saat ini ada gitu. Untuk di koperasi sendiri, kenapa ini termasuk ke dalam green jobs? Karena mereka adalah mitra edukasi untuk literasi finansial gitu ya. Jadi mereka mengedukasi anggotanya dengan resiko-resiko iklim yang ada, gitu ya kan mereka ada yang profesinya petani, profesinya peternak, ataupun mereka adalah UMKM pengelola bisnis, itu mereka bisa
melihat atau mengidentifikasi resiko-resiko iklim yang mungkin akan mempengaruhi proses produksi mereka, proses bisnis mereka. Jadi koperasi di sini tidak hanya sebagai lenders atau yang penyedia dana pinjaman, tapi juga mereka mengedukasi gitu ya tentang resiko-resiko iklim tadi. Ini adalah konservasi air yang dilakukan teman-teman di Cikarang gitu ya. Eceng gondok ini sebenarnya polutan teman-teman kalau bisa dicek gitu ya. Mereka semakin tumbuh invasif dan itu menandakan si perairannya tidak sehat gitu ya. Nah, eceng gondok ini kemudian dijadikan kerajinan, dikeringkan, di solar dryer juga, dan dijadikan kerajinan yang kemudian bernilai jual. Sekarang sudah ada beberapa produk seperti tas, seperti tote bag gitu ya. Nah, ini kalau dari segi teknis sendiri, selain yang rainwater harvesting, juga kami melatih tenaga konstruksi untuk biogas. Ini mereka kita latih berdasarkan SNI juga, untuk SNI biogas, dan juga guideline K3 kami, supaya semua aman dan nyaman dan bisa dioperasikan dengan baik. Mereka juga secara aktif mencari user-user baru atau pengguna-pengguna biogas baru yang potensial, yang mana itu sangat bisa dilakukan bersama dengan kami ataupun di luar dari rumah energi sendiri, karena kemudian ini menjadi istilahnya kita menciptakan UMKM berbasis biogas gitu ya. Mereka bisa mempromosikan dan bahkan ada yang sudah banyak mendapatkan pendanaan dari CSR perusahaan, dan itu kita dampingi di awal, kemudian sudah mandiri, dan itu sebenarnya yang ingin kita lihat juga, bagaimana masyarakat memang bisa menjadi subjek perubahannya gitu ya, karena kita tidak akan selalu ada di lokasi selamanya gitu. Jadi kita mentransfer knowledge dan teknologinya, mereka bisa memanfaatkan. Ini untuk UMKM yang kita bina, mereka produknya adalah pupuk. Ya mungkin ya ini saya akan cepat saja. Sebenarnya pendekatan rumah energi intinya adalah bagaimana masyarakat menjadi aktor perubahannya, itu subjek utamanya, bukan hanya objek penerima manfaat saja. Jadi perlu ada pengetahuan kolektif yang dibangun di level tapak sendiri. Jadi kami melakukan pendekatan dengan community champion yang kemudian bisa menjadi inspirator atau akselerator ya di level tapak untuk replikasi. Ini strategi kerja kami, nggak hanya mentoring dan peningkatan kapasitas dan inkubasi bisnis, tapi juga ada R&D produk dengan universitas-universitas, juga ada beberapa yang kami melakukan untuk advokasi kebijakan juga supaya tetap relevan ya dengan apa yang menjadi program-program prioritas pemerintah, dan juga pengaruh utamaan Gen-Z supaya tidak ada diskriminasi dan juga semua bisa mendapatkan manfaat dan kontrol yang sama. Ya, mungkin penutupnya adalah inovasi di tingkat tapak tadi contohnya sudah banyak gitu ya. Tapi dia membutuhkan legitimasi sistem supaya bisa terdorong nih transisi energi yang berkeadilan. Karena green jobs ini bukan hanya sekadar tren industri, di mana dia memang tercipta karena industrinya berubah ke arah sana, ke arah green economy. Tapi prasyarat utama supaya transisinya bisa berjalan inklusif untuk semua. Mungkin sekian dari saya. Silahkan kalau ada pertanyaan, dan saya oper ke Mbak Welly. Baik, terima kasih banyak Ibu Danastri atau Ibu Ninis atas pemaparannya. Tadi kita diperlihatkan nih bagaimana wajah-wajah green jobs ya versi rumah energi, dan dari sesi ini juga kita belajar bagaimana transisi energi membutuhkan keterlibatan masyarakat dari berbagai belah pihak seperti itu ya. Nah, mungkin boleh untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand ataupun di kolom komentar. Mungkin yang pertama saya akan mempersilakan untuk Kak Meiliza terlebih dahulu ya. Silakan Kak Meiliza. Iya, baik. Terima kasih, Kak. Mohon maaf izin off cam terlebih dahulu. Yang ingin saya tanyakan di sini, adakah pemanfaatan energi angin dari rumah energi sendiri dan dibuat alat apa serta digunakan untuk apa, Kak? Karena di sini kan saya sekarang
lagi penelitian juga, mahasiswa Magister Pendidikan Sains. Jadi saya sendiri di sini sedang meneliti juga tentang energi angin. Nah, ini bisa jadi inspirasi untuk saya nantinya. Terima kasih, Kak. Saya jawab langsung aja ya, Mbak Weli. Boleh langsung saja dijawab. Mbak Meiliza, makasih pertanyaannya. Semoga studinya juga lancar ya untuk magisternya. Oh, mohon maaf, kita di Rumah Energi belum ada yang pemanfaatan tenaga angin atau bayu ya. Gitu. Tapi kalau ada riset dan itu akan menghasilkan, itu bisa menginspirasi, mungkin nanti juga bisa di-share ke kami. Terima kasih. Gitu. Nah, mungkin ini saya akan membacakan dari kolom komentar ya, ada dari Kak Alifa. Terima kasih Kak. Ini atas pertanyaannya, izin bertanya yang pertama, sejauh mana anak muda bisa terlibat bukan hanya sebagai penerima manfaat, tapi juga sebagai pihak yang ikut mengelola atau mengambil keputusan dalam program energi di wilayahnya. Dan yang kedua, sebagai mahasiswa atau fresh graduate yang saat ini belum memiliki pengalaman di sektor energi, langkah apa saja yang paling realistis untuk mulai mempersiapkan ke bidang energi atau sustainability? Yes. Mungkin Mbak Alifa nanti bisa ditambahkan informasinya. Sekarang statusnya mahasiswa atau fresh graduate di bidang apa gitu ya. Walaupun memang belum di pengalaman di sektor energi, kita lebih enak untuk memetakan sektor sebelumnya apa gitu ya. Cuma mungkin kalau untuk menjawab langsung pertanyaan yang kedua, sekarang sangat banyak informasi yang bisa didapatkan gitu ya, dari media sosial, dari teman-teman inovasi muda sendiri, kegiatan-kegiatannya itu kan menambah informasi kita terhadap sektor energi gitu ya. Kita mulai dari situ dulu untuk memfamiliarkan kita dengan sektor energi ini lagi arahnya kemana sih di Indonesia? Apakah itu kemudian memang berpotensi menjadi sebuah lapangan pekerjaan ke depannya. Dan untuk mempersiapkan diri masuk ke bidang ini, mungkin kalau bisa share sedikit ya, ini pengalaman pribadi, saya juga bukan dari sektor energi backgroundnya gitu ya, lebih ke sosial sih ya. Dan di bidangnya di kesehatan, jadi sangat agak bertolak belakang, tapi kemudian yang dilakukan tadi ya, memfamiliarkan diri dengan informasi-informasi yang ada, kemudian juga memang mengambil webinar-webinar ataupun workshop dan pelatihan gitu ya, supaya lebih bisa mempraktikkan langsung karena cukup banyak nih di bidang energi dan sustainability dan itu tidak hanya keteknisan aja. Kalau mengutip dari tanya jawab tadi, mungkin bicara juga tentang bagaimana transisi energi ini nggak cuma dilihat dari segi teknologi, tapi juga sosialnya gitu ya. Jadi analis-analis sosial itu juga penting sebenarnya di bidang energi ataupun sustainability. Ada namanya safeguarding process atau eh, peng- pengamanan resiko lingkungan dan juga sosial apabila ada satu proyek energi terbarukan gitu ya atau proyek pembangunan gitu dan itu aspeknya nggak keteknisan bisa dipelajari juga di sana dan sebenarnya untuk banyak hal ya, ada transferable skills juga perlu teman-teman ketahui. Apa sih yang bisa skill-skill yang kemudian bisa diaplikasikan dari apa yang sudah dipelajari sekarang, dimiliki sekarang dengan di bidang sustainability gitu. Dan mungkin kalau bisa dijawab yang di luar keteknisan itu tentang system thinking, critical thinking gitu ya, safeguarding tadi juga termasuk di dalamnya itu bisa didalami lagi. Dan yang pertama tadi ya, sejauh mana anak muda bisa terlibat dalam mengambil keputusan dan pengelola energi di program energi di wilayahnya. Nah ini positif sekali ya semangatnya. Ini Mbak Alifa mungkin bisa menjadi penggerak nih di daerahnya. Nah, sejauh mana bisa terlibat itu juga tergantung dari sejauh mana
kita menaruh perhatian terhadap daerah kita sendiri gitu ya, mungkin akan lebih menggugah atau akan lebih melekat dan mengena kalau itu adalah daerah kita sendiri gitu ya. Mungkin kalau kita bisa memahami, kalau kita bisa memahami resiko-resiko iklim yang ada di daerah kita ataupun mungkin apa ya, hal-hal yang mengusik mata ya. Mungkin tentang sampah yang nggak diangkut-angkut itu juga satu isu tuh tentang waste management ya, dan itu kaitannya sama lingkungan juga gitu ya. Nah itu mungkin bisa dimulai dari kepekaan atau sensitivity kita dulu gitu ya terhadap apa realita yang ada di lingkungan kita. Mulai dari sana, teman-teman gitu ya bisa berorganisasi, bisa menyampaikan aspirasinya, bahkan kalau level terkecil sekalipun ya ke ketua RT gitu ya, ataupun kalau teman-teman ada di daerah di pedesaan gitu ya, ke musyawarah desa itu jadi salah satu channel untuk menyampaikan aspirasi pembangunan ke depannya. Dan kalau memang kayak berkahnya ditempatkan di desa ataupun di lingkungan perumahan yang positif, itu juga bisa direspon dengan positif. Menjawabnya gimana, dengan teknologi atau solusi apa sih yang harus diaplikasikan untuk menjawab masalah yang tadi yang udah ditemukan? Ya mencari expertnya gitu ya, bisa menghubungi teman-teman NGO di bidangnya, itu banyak sekali tentang waste management atau mungkin tentang pemanfaatan energi langsung ke rumah energi juga itu bisa. Do desk research itu sangat membantu gitu ya. Banyak yang bisa dilakukan bersama karena kita nggak bisa kalau hanya sendirian sih. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Dan tadi juga Kak Alifa menyampaikan dari bidang komunikasi, dari PR gitu. Menarik sekali ya dari bidang komunikasi, tertarik juga ke bidang sustainability atau energi seperti itu. Dan tidak menutup kesempatan juga bahwa nanti ke depannya akan berkarir di bidang energi seperti itu ya Bu ya. Nah, mungkin selanjutnya akan saya beri kesempatan untuk Kak Arsyanta untuk menanyakan pertanyaannya kepada Ibu. Silakan. Oke, sebelumnya terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga atas kesempatannya dari Kak Liliana dan Ibu Dana Srininis juga sebagai pemateri dari Rumah Energi. Perkenalkan, nama saya Arsyanta. Saya mahasiswa semester 3 di Institut Teknologi 10 November Surabaya, tepatnya di program studi Teknik Fisika. Dan pertanyaan saya ini, tadi saya sempat lihat juga di slide tentang realita makro versus realita tapak. Itu tuh dengan proyeksi lapangan kerja hijau hingga jutaan di tahun 2029, kolaborasi seperti apa yang paling dibutuhkan antara LSM atau organisasi seperti Rumah Energi dengan akademisi, khususnya mahasiswa teknik ataupun akademisi energi, agar riset rekayasa bisa langsung menjawab kebutuhan real masyarakat di tingkat tapak. Terima kasih. Yes. Terima kasih Mas Arsyanta untuk pertanyaannya. Sebelum masuk ke jawaban intinya ya, apa yang bisa dikolaborasikan. Jadi kalau kita lihat tadi kan ada proyeksi lapangan kerja yang banyak nih, berjuta-juta ya, bahkan sampai 72 juta di tahun 2029. Nah, itu tuh masih menjadi suatu PR bahkan di kerangka secara nasionalnya ya. Jadi itu kan proyeksi lapangan pekerjaan. Disebutkanlah pekerjaan-pekerjaan di sektor apa aja yang akan bertumbuh di tahun segitu ya. Kalau misalkan teman-teman mau cari lebih banyak di roadmap-nya Bappenas itu ada tentang peta jalan green jobs, itu nanti dibaca aja. Sektor-sektor mana aja yang akan sangat bertumbuh gitu ya dan akan bisa provide green jobs gitu untuk peluang teman-teman juga. Nah, kemudian di beberapa forum tentang green jobs di level nasional bersama dengan kementerian lembaga itu masih ada PR di sana untuk menurunkan nih dari sekian sektor yang kemudian akan bertransisi atau menciptakan green jobs. Itu diturunkan dulu ke kompetensi-kompetensi apa sih yang kemudian dibutuhkan untuk menjawab si pekerjaan tersebut. Nah, kompetensi ini kan nggak hanya hard skill ya, tapi juga ada soft skill. Jadi itu kombinasi. Nah, itu masih dilakukan istilahnya apa ya? Matchmaking mungkin gitu ya, dari perbendaharaan skills yang ada, kemudian industri ini nanti butuhnya apa gitu.
Nah, industri di sini salah satunya juga LSM bagian dari industri atau yang akan menerima si tenaga kerja juga gitu kan ya. Dan ini yang kita lihat adalah tadi pentingnya seimbang antara hard skill dan juga soft skill gitu ya. Apalagi teman-teman mahasiswa saat ini dan dengan ke perkembangan AI yang sangat cepat, kan nggak hanya bersaing dengan sesama sesama graduates gitu ya, tapi juga dengan teknologi gitu ya. Jadi humanity-nya atau sisi kemanusiaannya dalam pengembangan teknologi, apa yang tepat guna gitu ya, apa yang benar-benar sesuai dengan konteks lokal itu sangat bisa diaplikasikan. Terutama nih tadi kalau konteksnya tentang penelitian rekayasa teknologi gitu ya. Karena nggak hanya menjawab apa yang teknologi apa yang bisa dihasilkan, tapi apakah itu memang tepat guna sesuai dengan lokasi, akan sustain gitu untuk dipakai, dan itu yang saya maksud dengan sisi atau human sense-nya yang masih perlu dipertajam gitu ya. Kemudian untuk kolaborasi apa yang kemudian bisa dilakukan? Contoh kalau di Rumah Energi kami beberapa kali memang melakukan R&D tuh dengan universitas gitu ya. Contohnya untuk teknologi biogas yang tadi teman-teman lihat, kami juga ada mengembangkan untuk versi mobile-nya atau versi lebih compactnya gitu ya, supaya lebih cocok mungkin di UMKM atau lebih cocok di perumahan-perumahan yang lahannya sempit gitu ya. Nah ini kan menjadi satu potensi kolaborasi sebenarnya. Dan saya rasa sih universitas terbuka ya dengan itu. Tinggal memang aktif untuk berjejaring gitu ya dengan LSM-LSM karena mungkin kalau dari berbagai aktor pentahelix gitu ya yang teman-teman tahu dari pemerintah, ada LSM, akademisi, swasta yang kalau kita mau lihat realita yang ada di Tapak, yang banyak tahu teman-teman ada akademisi dan LSM gitu ya. Jadi bisa digali dari sana gitu ya. Mungkin itu semoga menjawab ya Mas Arsyanta. Baik, apakah sudah cukup, Mas Arsyanta, atau ada pertanyaan follow-up? Izin untuk konfirmasi berarti semua itu tergantung dari LSM dan juga semangat dari akademisi-akademisi untuk memperoleh rekayasa energi terbarukan untuk jenjang-jenjang berikutnya gitu ya Kak ya. Iya, dan tetap relevan gitu ya dengan apa yang dibutuhkan. Karena kadang kalau kami sih pengalamannya kalau di Tapak tuh nggak butuh rocket science, tapi apa yang mudah dan memang bisa membantu mereka gitu ya. Harus dilihat juga kan literasinya seperti apa. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya dan juga pertanyaannya. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan ya kepada Kak Trias Hidayadin untuk uh, memaparkan pertanyaannya kepada Ibu Ninis. Silakan. Kepada Kak Trias, apakah sudah bisa unmute? Oke, kalau begitu saya akan memberikan kesempatan bagi yang di kolom komentar terlebih dahulu, seperti itu ya. Ada dari Kak Ahmad, pertanyaannya yaitu sejauh mana tidak adanya akses ke energi bersih di kawasan industri dapat memicu carbon border adjustment atau penalti tarif dari pasar global, dan berapa besar risiko investigasi yang harus ditanggung pengembang akibat dari keterlambatan pasokan listrik hijau, serta bagaimana regulator dapat menstrukturisasi fleksibilitas agar tidak menurunkan efisiensi teknologi dan kelayakan finansial ataupun proyek ekonomis dari energi bersih. Yes, terima kasih Kak Wery untuk pertanyaannya sudah dibacakan. Um, ini tentang CBAM ya, sepertinya Carbon Border Adjustment Mechanism. Saya dengan kerendahan hati karena bukan dari industri gitu ya, maksudnya bukan dari swasta ataupun industri yang memang sangat dekat dengan energi producing, jadi kurang tahu nih tentang update-nya untuk si BAM itu sendiri. Tapi karena itu memang masih dalam ini ya proses
pengimplementasian juga gitu ya dan pengkondisian di level nasionalnya. Tapi yang pasti ini sangat akan berimplikasi pada proses industrialisasi energi bersih gitu ya di di Indonesia sendiri. Karena kemudian perlu adanya tadi restrukturisasi antara teknologi, terus juga kelayakannya bagaimana, nggak hanya secara financial, tapi juga secara energi dan juga secara sosialnya juga gitu ya. Karena kaitannya dengan carbon mechanism, dia tuh biasanya selalu ada tentang additionality gitu ya di sana gitu ya. Kenapa sih project ini mesti ada di situ? Kalau project ini tidak ada di sana, implikasinya tuh apa gitu ya. Jadi yang memang benar-benar menyampaikan bahwa ini adalah sesuatu yang penting, akan bermanfaat bagi tidak hanya bagi industri itu, tapi juga kawasan di sekitarnya gitu ya. Dengan prinsip-prinsip safeguarding yang harus dipenuhi juga. Jadi mungkin itu saja Mas Ahmad Baihaqi yang bisa saya jawab. Mohon maaf kalau belum bisa menjawab lengkap ya. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Mungkin selanjutnya akan saya berikan kesempatan kepada Kak Reza untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Kakak Moderator. Selamat pagi Kak Danasri. Saya Reza, saya mahasiswa S2 HI dari Universitas Erlangga. Pertanyaan saya untuk Kakak gini. Transisi energi ini kan sering kali dipromosikan karena menciptakan green jobs ya atau peluang pekerjaan hijau. Namun menciptakan pekerjaan kan belum tentu berarti meningkatkan kesejahteraan jika pekerjaan tersebut berupa rendah atau tidak memiliki pelindungan yang memadai. Nah, menurut Kakak, bagaimana kita bisa memastikan bahwa green jobs yang muncul dari transisi energi ini benar-benar menjadi pekerjaan yang layak dan mampu meningkatkan mobilitas ekonomi masyarakat lokal di sekitar wilayah industri tersebut. Apakah keberhasilan green jobs ini diukur dari jumlah pekerjaan yang tercipta, ataukah dari kualitas pekerjaan, pendapatan, keterampilan, serta jenjang peluang karir yang dihasilkan? Itu pertanyaan saya, Kak. Terima kasih. Sih Mas Reza pertanyaannya cukup kritis ya. Untuk green job sendiri tadi saya sampaikan di materi dia nggak hanya, jadi secara definisi di dunia atau based on ILO ya, International Labour Organization, itu bukan hanya pekerjaan yang menjawab tantangan-tantangan iklim ataupun dia ada di sektor hijau, tapi juga gimana dia decent atau layak gitu ya. Dan salah satunya atau beberapanya itu sebenarnya sudah disebutkan sama Mas Reza gitu ya. Decent atau layak ini maksudnya adalah dari sistem upahnya sendiri. Kemudian apakah dia memang provide kesejahteraan dan keamanan untuk pekerjanya. Apakah dia ada social security-nya? Kalau misalnya di Indonesia kita punya BPJS gitu ya, BPJS Kesehatan dan ketenaga kerjaannya itu, apakah memang dimiliki atau didapatkan sama si pekerjanya? Itu tuh beberapa contoh syarat untuk dikatakan sebagai layak. Tapi setahu saya, nanti coba dicari ya di roadmap-nya Green Jobs-nya Bappenas gitu ya sebagai leading sektornya dari sisi regulator atau pemerintah. Indikator atau yang tadi Mas Reza tanyakan tentang gimana sih kita memonitor bahwa ini tuh udah green jobs loh, itu belum apa ya, belum se-formalized itu gitu ya. Baru ada tadi syarat-syarat dan ketentuan, tapi bagaimana kemudian cara memonitornya, indikator apa yang harus tercapai duluan nih supaya bisa dikategorikan sebagai green jobs itu masih dalam ini ya, dalam proses lah gitu. Dan ini mesti kita pahami gitu ya sebagai apa ya, angkatan kerja gitu ya, memang berusia untuk masuk ke dalam pasar kerja, bahwa eh, adanya satu label pada pekerjaan itu mungkin belum tentu secara cepat ditanggapi secara kebijakan gitu ya. Dan ini tapi itu tidak masalah karena industri atau si pasar kerjanya sendiri tuh
cepat menyesuaikan gitu ya. Kadang itu memang yang sering terjadi seperti itu ya. Industri itu lebih cepat menyesuaikan, jadi kebijakan kemudian baru mengikuti, sistem pendidikan pun baru mengikuti untuk menyesuaikan dengan kebutuhan industri itu. Jadi melihat dari tren aja gitu ya. Kemudian apa sih yang jadi minimum requirement untuk green jobs yang ada gitu di luar tuh seperti apa gitu. Tapi seminimalnya memang itu ya, social security, upah yang layak. Dan ini mungkin masih jadi PR bagaimana sebenarnya di sektor informal itu juga ada yang mengerjakan tentang green-green ini, tapi dia tidak terlegitimate sebagai green jobs gitu kan. Apakah ini jadi satu hal yang um, nggak perlu jadi perhatian, atau sebenarnya kalau dia ter-include sebagai green jobs itu juga menjadi satu pencapaian ini ya, jumlah green jobs juga itu juga masih ini sih ya, poin untuk direfleksikan sih. Semoga menjawab ya Mas Reza. Baik, apakah sudah cukup, Kak Reza? Udah cukup, Kak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Baik, nah teman-teman, pertanyaan dari Kak Reza tadi merupakan pertanyaan terakhir sekaligus pertanyaan penutup ya untuk sesi Green Job Talks 22 ini. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Nah, hari ini kita semua, saya dan Sustainable Innovators lainnya belajar bagaimana transisi energi merupakan perjalanan yang membutuhkan peran dari berbagai pihak, mulai dari transformasi industri energi, pengembangan solusi energi berkelanjutan hingga keterlibatan masyarakat dalam menciptakan sistem energi. Nah, perubahan ini juga membuka peluang baru bagi para generasi muda untuk mengembangkan kompetensi dan berkarir dalam sektor green job. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Danastri dan juga Ibu Agustina ya, yang telah memberikan ilmu dan juga inspirasi pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti Green Job Talks 22 hingga akhir. Sebelum meninggalkan Zoom, saya mau mengingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi presensi yang telah dibagikan, dan juga untuk upload Instagram Story, dan juga tag @inovasi muda untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan door prize, dan juga follow Instagram Inovasi Muda agar tidak ketinggalan di The Talk edisi berikutnya. Kalau begitu, sekali lagi terima kasih kembali, terima kasih Ibu Ninis sudah sharingnya di hari ini. Kalau begitu saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Sampai jumpa teman-teman di Green Job Talk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terima kasih.